dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mujizat terjadi atas hidup kami. Lewat firman-Mu kami diberkati. Lewat firman-Mu kami dipulihkan. Lewat firman-Mu kami disembuhkan. Kau sudah urapi hamba-Mu. Kau sudah urapi kami semuanya. Berbicaralah Engkau sekarang Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Silakan duduk. Wow, dahsyat ini, luar biasa. Shalom. Mujizat dan berkat itu selalu nempel dalam hidup kita. Amin. Tapi hari ini jangan marah ya sama Tuhan ya, kalau engkau baca firman Tuhan seperti ini. Oke, Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua. Siap-siap dibelokkan oleh Tuhan. Supaya apa? Supaya engkau terima berkat dan mujizat. Keluaran pasal yang kedua, ayat yang pertama mulai. Keluaran, kitab Keluaran pasal yang kedua. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin, menikah dengan seorang perempuan Lewi. Wah, ini sudah. Dari ayat pertama ini kita tahu ini keluarga yang taat kepada Tuhan. Taat kepada Yahweh. Taat kepada Elohim. Kenapa? Karena hukum Taurat, hukum Yahudi berkata, Yahudi harus nikah dengan orang Yahudi. Ya, di Indonesia juga ada suku yang kayak gitu tuh. Ya, Batak menikah dengan Batak, kayak gitu ada. Ya, Jawa menikah dengan Batak, enggak apa-apa. Tapi pria Jawa tidak boleh menikah dengan pria Batak. Ya, ya emang nggak boleh, nggak boleh. Oke, ini calon keluarga yang diberkati ini. Kenapa? Karena dia taat. Dia tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Dia taat Taurat Tuhan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Taat. Kalau awalnya udah taat begini, diberkati oleh Tuhan. Ayat 2. Ayat 2. Lalu mengandunglah ia. Siapa yang mengandung? Perempuan. Perempuan. Ini nggak lahir-lahir ini. Oke. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik. Laki-laki atau perempuan tadi? Kok dibilang cantik? Karena budaya orang Yahudi itu gini Bapak Ibu. Kalau anak itu di bawah 1 tahun masih dipanggilnya cantik. Mau laki-laki mau perempuan tetap dipanggilnya cantik. Karena cantik itu di sana menggambarkan kalau anak yang kecil ya di bawah 1 tahun ya sama aja. Cantik udah. Nah gitu, setelah 1 tahun baru oh ganteng gitu. Ya. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, ganteng, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Loh, kenapa disembunyikan 3 bulan? Saya jelasin sebentar ya. Jadi waktu anak ini lahir, ini di Mesir. Dan Mesir dalam situasi politik yang mengatakan begini, Fir'aun memilih tentara-tentaranya untuk keliling ke kompleknya orang-orang Ibrani, orang Israel. Kenapa? Cari, kalau ada perempuan Ibrani yang melahirkan, lihat anaknya. Kalau perempuan, biar hidup, biar hidup. Tapi kalau laki-laki, bunuh dia. Dan anak ini lahir dalam situasi politik seperti itu. Tentara-tentara Fir'aun bergerak terus. Dan Fir'aun memilih tentara-tentara tidak sembarangan. Tentara-tentara yang peka pendengarannya. Bukan seperti bolok. Yang ditanya apa, jawabnya apa. Dia peka. Dia bisa bedakan mana tangisan perempuan, mana tangisan laki-laki. Oh, jalan. Waktu anak saya masih bayi ya, saya punya anak 3. Saya bisa bedakan anak perempuan sama anak laki-laki. Oh, nangisnya beda loh. Kalau perempuan lebih cempreng ya. Gitu. Laki-laki lebih ngebas. Dan ini, ibu ini selalu ketakutan.
ketika mendengar derap langkah tentara-tentara itu. Disembunyikan anak ini. Dikekepin. Supaya nggak nangis. Supaya tidak terdengar oleh tentara-tentara Fir'aun. Semakin lama anak ini semakin bertumbuh besar. Karena dikasih asupan yang baik. Tumbuh dewasa. Tumbuh besar. Kenapa? Karena orang tuanya takut akan Tuhan tadi. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Gak bisa lagi nih. Kemudian ayat selanjutnya berkata, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Karena udah besar anaknya. Tangisannya udah kenceng banget. Kenapa besar? Karena dikasih ASI yang baik. Dikasih makanan yang baik. Begitu tumbuh besar. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan. Kalau dalam bahasa Indonesia pandan. Kalau Bapak Ibu punya Alkitab dalam bahasa Inggris bukan pandan tapi papirus. Papirus. Wah, ini aja ya. Dari pandan ke papirus nih. Wah, diributin oleh orang-orang di luar sana. Terutama mereka-mereka yang pernah jadi Kristen udah pindah agama. Ribut masalah pandan dan papirus. Hah? Kenapa ini Alkitab bilang pandan? Ini papirus. Ya ampun, yang kayak gitu-gitu diributin. Saya semakin bangga dengan Alkitab saya. Kenapa? Semakin banyak dibicarakan oleh orang-orang di luar sana. Gak usah marah. Dengar orang-orang yang mualaf. Masih baca Alkitab, keren banget saya bilang. Keren loh. Bapak Ibu kalau lihat di YouTube itu yang jangan komen yang negatif, komen yang positif. Kayak saya komennya, saya bangga lihat video orang-orang hebat ini. Kenapa bangga? Meskipun dia sudah keluar dari Kristen, tapi masih ngomongin Alkitab. Masih ngomongin Kristus. Wah, diberkatilah engkau Pak yang di video ini. Semakin jadi berkat. Wah, tambah orang tambah komen ke bawah saya. Iya, kamu bangga, semakin dungu kata dia. Saya bilang gak apa-apa kan, gak masalah kan. Kalau saya yang dungu, saya bilang tambah marah mereka. Kayak gitu. Diambilnya lah papirus. Gak tahu kan kalau papirus, kalau pandan tahu ya. Papirus gak tahu apa papirus. Suaminya mamirus. Papirus itu kertas awal tuh. Mula-mula orang pakai kertas itu pakai papirus di Mesir. Wah, orang di tepi Sungai Nil bangga banget loh. Ini tanaman ini hanya ada di Mesir. Saya bawa rombongan dari Papua. Dari Papua. Waktu saya bawa ke toko papirus ini, dijelasin, katanya ada di Mesir doang. Dia bilang, Pak Pendeta, bilang sama dia, di Papua banyak kayak gitu katanya. Serius Pak Pendeta, cuman kita nggak tahu aja ngolahnya katanya. Ternyata bisa jadi kertas. Tuh, ya. Ternyata kenapa ibu ini ambil peti dari papirus? Karena bau papirus tidak disuka oleh buaya-buaya di Sungai Nil. Keren kan? Karena dia takut akan Tuhan. Tuhan kasih hikmat. Disembunyikan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu sama-sama di tengah-tengah. 2, 3, di tengah-tengah teberau. Sama-sama 2, 3, di tengah-tengah teberau. Teberau itu apa? Sungai, danau, laut. Kalau gak ada yang siap saya gini terus. Laut yang dibelah oleh Tuhan supaya orang saya lewat. Yang tadi sesi kedua saya khotbah ini tentang teberau. Laut ditaruhnya di sana dan dihanyutkan. Wah, ngeri. Tapi ibu ini punya hikmat, Bapak Ibu. Ya, dia ini jalan satu-satunya untuk selamat ini kayak begini nih. Harus dihanyutkan ini. Wah, ngeri kan? Akhirnya apa? Ketika ditaruh anak ini di teberau di tepi Sungai Nil, terus tidak ditinggalkan sendirian. Dipanggilnya lah kakaknya. Ayat selanjutnya. Kakaknya perempuan. Siapa namanya? Siapa namanya? Kakaknya perempuan. Namanya Miriam. 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 Ayat naon mama, sini.
Jagain adikmu. Mama, mau diapain adik? Jalan satu-satunya supaya adikmu selamat. Nah. Tapi ini mau kemana, Ma? Lepas ke Teberau. Lepas. Emang ini kuat, Ma? Mama sudah uji coba 3 bulan peti ini. Tidak akan bocor. Tidak akan miring ke kanan ke kiri. Aman. Tugas kamu awasi adikmu sampai ke laut lepas. Tapi mah ini KDRT mah, kekerasan dalam rumah tangga. Tugas kamu jagain anak ini. Jagain adikmu supaya lepas, jangan belok-belok. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Dia awasi, hanyut. Pengennya kemana? Ke laut lepas. Tapi lihat, dengar baik kalimat selanjutnya dari ayat ini. Klik. Maka datanglah putri Fir'aun untuk apa itu? Datanglah putri Fir'aun untuk apa? Mandi di mana? Sungai Nil. Fir'aun siapa Fir'aun? Raja di Mesir. Berarti putrinya, putri raja. Mandinya di mana? Sungai Nil. Jak mandi sama saya. Mandi yuk. Di mana Pak Hari? Ciliwung. Jangan dibayangkan ini sungainya sungai lepas gitu. Ini Sungai Nil dibelokkan ke istana. Jadi private gitu Bapak Ibu. Dibelokin gitu. Jadi melewati istana Fir'aun. Masih ada sampai hari ini. Masih ada. Di Mesir. Kalau ke sana saya tunjukin. Ini yang dulu dibelokin sini. Di sini keranjang Musa ditemukan di sini. Masih ada. Ya. Sedang dayang-dayang, tadi putri Fir'aun mandi, sedang dayang-dayang berjalan-jalan di tepi Sungai Nil. Jalan-jalan. Ngawasin putri Fir'aun mandi. Supaya apa? Supaya kalau gak ada yang capsang mudah mandir terus. Supaya tidak ada buaya. Jalan. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah Teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ternyata ketika Miriam melihat peti itu, ya belok dia. Ya ampun, mati. Ya Tuhan, kenapa gak ke laut lepas dek? Kenapa belok dek? Ya ampun, mati kamu dek. Jangan belok dek. Jangan ya dek ya. Jangan begitu Yura katanya. Jangan ya dek ya. Belok. Miriam berkata mati adekku, mati ini. Dek kenapa gak lurus dek? Itu pikiran Miriam. Dia nggak tahu rencana Tuhan. Kenapa dibelokkan keranjang itu? Wah, putri Fir'aun lagi pas mandi lagi. Aduh kenapa sih kok pas mandi dia? Aduh Tuhan. Tiba-tiba dilihat. Terus suruh ngambil. Dayang-dayang. Ambil itu keranjang. Wah, coba apa itu isinya? Kayaknya keren banget keranjangnya. Kalimat selanjutnya. Lihat ini. Ya. Klik. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu. Dan tampaklah anak itu menangis. Coba bayangkan. Ketika dibuka, nangis. Sehingga apa? Sehingga belas kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah ini bayi orang Ibrani. Dan terjemahan aslinya gini, wah ini ibunya berhikmat ini. Ini bayi orang Israel nih. Ini ibunya smart. Ibunya pinter banget ini. Kenapa? Bayangkan. Dia bisa masukkan bayi ini dan tanpa ada kebocoran di sana sini. Wah ini luar biasa ini. Pasti anak ini pasti anak yang luar biasa. Ini pasti bayinya orang Ibrani. Terus bagaimana tapi saya bisa pelihara anak ini ya? Tiba-tiba Miriam yang tadi ngawasin dari jauh mendekat dan keluar dari semak-semak loh. Keren kan? Ini cara Tuhan. Lihat kalimat selanjutnya. Ketika, kalimat selanjutnya. Lalu bertanyalah kakak itu kepada putri Fir'aun, akan kupanggilkah bagi tuan putri seorang inang penyusu
dari perempuan Ibrani untuk menyusukan bayi itu bagi Tuan Putri. Ini kalimat terlalu beribet ya, kepanjangan. Saya bikin baca sehari-hari. Tuan Putri, kalau Tuan Putri mengizinkan, saya akan panggilkan seorang inang penyusu. Supaya bisa menyusukan anak ini untuk Tuan Putri. Bagaimana Tuan Putri? Dan Putri Fir'aun gak curiga sama sekali atas Miriam. Keren kan? Dibutakan mata rohaninya, dibutakan mata jasmaninya, biar nggak ngelihat anak ini. Oh, ya. Dan lihat jawaban dari Putri Fir'aun. Kalimat selanjutnya, saut Putri Fir'aun kepadanya, oke, setuju. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibunya, ibu bayi itu, lari dia. Ma, puji Tuhan, ma, haleluya, ma. Sini, kenapa teriak-teriak begitu? Di mana adikmu? Di mana adikmu? Tenang, Mak. Jangan ngegas, Mak. Tenang, Mak. Bagaimana enggak ngegas? Di mana adikmu? Kan tadi itu belok, Mak. Loh, kenapa kamu enggak lurus terus? Kenapa kamu tidak arahkan adikmu ke laut lepas? Kalau Tuhan mengizinkan dan menjawab kemauan mamanya dan Miriam, maka keranjang ini akan lepas ke Afrika. Kalau ke Afrika, maka Alkitab yang kita baca, mungkin namanya bukan Musa, Abanda Herman. Pernah dengar itu pemain bola namanya Abanda dari Afrika. Terus Alkitab lalu Abanda membawa orang-orang Afrika keluar dari Afrika. Menuju tanah perjanjian. Kalau Tuhan menurutin kemauan Yokebed sama Miriam, maka anak itu ke Afrika. Tapi Tuhan belokkan rencana itu. Mama, anak itu belok keranjang. Kenapa kamu gak biarkan ke laut, nak? Mungkin kalimat-kalimat negatif keluar. Gak bisa jaga adikmu. Terus diambil sama Putri Fir'aun, Mama. Diambil lagi terus. Tenang, Ma. Ini berita gembira, Mama. Putri Fir'aun cari seorang ibu yang bisa menyusui anak itu. Dan itu adalah Mama. Ma! Ditarik dia. Tuan Putri, ini ibu yang saya janjikan tadi. Oke. Ibu, tolong nanti ibu menyusui anak ini. Buat saya. Oh baik, terima kasih. Diambil gemeteran nih. Terima kasih, Bu. Jangan pulang dulu. Jangan. Kita hitung-hitungan gaji. Oke? Tenang, stop. Oke ya, saya tentukan. Gaji sekian. UMR, oke? 3,7. Tahu artinya 3,7? Tanggal 3 gajian, tanggal 7, UMR. Baik Tuan Putri, gemeter dia. Oke, sebentar, jangan pergi dulu. Ini nanti untuk keperluan Pampers. Mungkin dia perlu makanan tambahan. Ya, kasih susu yang benar. Ya, yang baik. Baik, ini tambahannya sekian. Baik Tuan Putri. Oh, puji Tuhan. Oke, sebentar. Kok ada lagi? Yang sekarang ada lagi. Uang tak terduga. Wah, mantap ya. Pernah lihat? Biaya tak terduga. Dalam rapat-rapat ada kan? Biaya tak terduga. Tahu artinya? Tak terduga tiba-tiba masuk kantong. Total sekian. Deal. Baik Tuan Putri. Lihat kalimat selanjutnya. Keren banget loh. Maka berkatalah Putri Fir'aun itu kepada ibu itu. Bawalah bayi ini. Dan susukanlah dia bagiku. Sama-sama. Maka aku akan. 2, 3. Maka aku akan. Lagi 2, 3. Maka. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu. Dan menyusuinya. Kalau tadi Tuhan tidak belokkan keranjang ini. Kita nggak tahu lagi ceritanya. Tuhan belokkan keranjang ini. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan orang yang mengupah Miriam, yang mengupah Yokebed untuk bayi ini. Engkau sedang susun rencana,
Tiba-tiba engkau dibelokkan oleh Tuhan, engkau protes, engkau enggak terima upah dari seseorang yang Tuhan sudah siapkan buat hidupmu. Gemeter pasti ini. Baik Tuan Putri, aku akan segera kembali kalau anak ini sudah pisah ASI. Oke, dia mau jalan. Sebentar, apalagi Tuan Putri, stempel anak itu. Stempel istana. Kenapa? Supaya kalau tentara-tentara Fir'aun lihat anak ini, dia tahu ada tanda istana, dia nggak berani jamah. Menjamah anak ini, urusannya dengan istana. Keren? Gendong. Weh, pulang. Sekarang beda sampai di rumah. Ketika ibu Yokebed mendengar derap langkah tentara-tentara Fir'aun, takut atau tenang? Tenang. Menyusui anaknya sendiri, siapa yang mengupah? Istana. Merawat anaknya sendiri, siapa yang menjamin keamanannya? Istana. Kenapa? Karena rela dibelokkan oleh Tuhan. Wah, sekarang kalau ada tentara-tentara lewat, tenang. Ibu, kenapa bayi ini hidup? Lihat dulu di tangannya ada tanda apa. Kau jamah anak ini, urusanmu dengan istana. Wah, nyanyi dia. Bila ingin melihat ikan di dalam kolam. Ada gak ibadah padang Mister nanti? Kan Jawa sudah kemarin ya. Wah, keren kan? Luar biasa loh. Jadi dibelokkan oleh Tuhan. Karena Tuhan sudah siapkan orang yang mengupah engkau di sana. Jangan takut Bapak Ibu. Jangan takut dibelokkan oleh Tuhan. Dulu orang tua saya mau. Saya ketika lulus SD, orang tua saya mau saya sekolah di negeri. SMP Negeri 1 Pare. Itu favorit. Wah, favorit sekali. Orang kalau udah masuk SMP Negeri 1 Pare Kediri, hebat. Hebat, makanya orang tua bilang, masuk SMP Negeri. Lulus, masuk. Dulu masih nem Bapak Ibu, pakai nem ya, pakai nem. Kurang 3 saya. Tapi saya doa dalam nama Yesus. Biar ada bangku buat saya satu. Untuk nyenengin orang tua. Dalam nama Yesus. Sampai hari terakhir, nama saya tidak terpasang. Tidak diterima di SMP Negeri 1. Saya pulang. Diterima le, gitu ya, kalau orang Jawa bilang gitu. Diterima le. Tidak. Ibu saya bilang, gak apa-apa. Ada SMP Kristen yang baru buka tahun lalu. Masuk sana. Kecewa. Dibelokkan ke SMP Kristen yang baru buka tahun lalu. Jadi saya angkatan 2. Angkatan 2. Masuk. Dia macam, wah tetangga-tetangga, SMP Negeri 1. Wah hebat anak saya. Dia macam saya. Tapi saya cari rencana Tuhan, kenapa Tuhan belokkan saya. Tiba-tiba di SMP itu, wah karena kan muridnya baru sedikit. Olahraga, seleksi. Untuk apa? Untuk wakil dari sekolah. Ada pertandingan antar kecamatan. Wow. Saya suka tenis meja Bapak Ibu. Dan saya kidal. Tahu kidal? Kiri dari lahir. Itu kidal. Kalau kanan dari lahir apa? Hah? Saya kidal. Dan saya juara di kelas, di sekolahan itu. Wah, sampai kepala sekolah bilang, sempulur, dia panggil sempulur. Kalau main jangan pakai tangan kiri. Karena itu seolah-olah kamu menghina lawan kamu. Kanan gak bisa Pak. Memang kidal. Wah, main saya. Terus, sampai akhirnya tingkat kabupaten. Saya mewakili sekolah. SMP 1, gak ada wakilnya. Saya lewat depan SMP 1. Dari mana? Sekolah Kristen, YBBK, Yayasan Badan Pendidikan Kristen. Yang baru buka setahun yang lalu. Main. Kemudian tingkat kabupaten. Tingkat Jawa Timur. Itu anak dari SMP 1 yang baru buka tuh. Mainnya kidal, hati-hati lawan dia. Saya menang terus. Wah, sampai bola tuh gak kelihatan kalau saya mau servis. Saya umpetin, tiba-tiba sampai sana. Gimana caranya? Rahasia. Kalau Tuhan gak belokkan saya, mungkin Tuhan gak angkat seperti itu. Sampai orang bilang, sempulur tuh. Anaknya siapa?
Pak Petrus Prianto. Waduh, bapak saya kalau disingkat P3, Poniran Petrus Poniran Prianto. P3 dalam kurung. Bus, wah, sampai sekarang. Waktu kemarin pertandingan antar RW, saya ikut itu. Saya bilang tenis meja. Itu ada Pak RW 09. Jadi berkat. Kenapa? Jalan terus. Lebih baik memberi daripada menerima. Hajar. Menang. Saya jadi ketua OSIS di SMP itu. Kalau di SMP 1 mungkin saingannya banyak. Saya nggak jadi ketua OSIS. Saya belajar pimpin rapat sejak kelas 2 SMP. Saya belajar mengendalikan banyak orang di SMP itu. Waktu pemilihan ketua OSIS, udah gak usah jauh-jauh, Sempulur jadi ketua OSIS. Saya jadi ketua OSIS, mimpin rapat. Hubungan dengan guru, diutus ketemu dengan pemerintah, wakil SMP. Nah, dibelokkan oleh Tuhan. Kalau saya tetap di SMP 1 mungkin waktu itu lenyap. Orang bilang, wah ya hebat. Jadi kalau hari ini Tuhan sedang membelokkan rencanamu. Dengar ya, Tuhan sudah siapkan orang yang mengupah engkau di sana. Amin. Boleh tepuk tangan, haleluya. Ini Miriam, ini Yokebed, wah dia terima gaji. Waduh, kemudian tiba-tiba utusan dari Putri Fir'aun datang. Ibu, Putri Fir'aun mau kasih gaji, mana nomor rekening? Gak usah rekening, terus QRIS saja. Hebat kan? Menyusui anaknya, jaminan dari istana. Karena rela dibelokkan oleh Tuhan, dibelokkan oleh Bapa. Kalau seandainya Tuhan ngikutin maunya Miriam, hilang anak ini. Seandainya Tuhan ngikutin maunya Yokebed, hilang anak ini. Dan akhirnya setelah selesai, kalimat selanjutnya berkata begini. Klik. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada Putri Fir'aun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya siapa? Stop. Jadi, oke, Tuan Putri, aku serahkan anak ini. Oke, mungkin Tuan Putri nanya, Ibu udah kasih nama anak ini? Belum. Lah, selama ini panggilnya siapa? Kalau cantik, ganteng, kayak gitu. Ganteng, ning nang, ganteng. Oke, karena anak ini aku ambil dari air. Aku kasih nama Muhaimin, salah katanya. Musa. Amin. Jangan protes kalau Tuhan sedang membelokkan rencanamu. Pelayanan saya di Baduy sedang dibelokkan oleh Tuhan. Orang-orang Baduy yang 55 orang sudah bertobat, dibelokkan oleh Tuhan. Nanti kami akan pindahkan. Ya ampun, stres 55 orang Baduy. Saya bilang tenang. Jangan protes. Tuhan sedang membelokkan kita. Tapi Pak Hari, kita udah bangun rumah. Tenang, saya ngomong. Terus gimana Pak? Ya sudah, kami dapat ganti. Ya, namanya ganti rugi. Tahu ganti rugi? Walaupun diganti tetap rugi. Saya kasih, karena ini tanah pemerintah, ya kita nggak boleh ngotot. Di mana Pak? 500 meter dari sini Pak. Ada tanah 1000 meter. Buat Bapak dan teman-teman. Bangun rumah lagi di sana. Bangun, ya tapi saya mau dibersihkan Pak. Saya nggak punya alat. Dia kirim alat. Dia bersihkan. Ini videonya. Sedang dikerjakan hari ini. November kami harus berangkat. November kami harus pindah. Kami tata baik nanti. Mobil bisa masuk. Jadi gak usah naik-naik lagi. Gak usah ngos-ngosan. Ya, sampai atas. Ngos-ngosan. Lidah jadi panjang. Kami akan atur. Jangan marah. Kalau Tuhan sedang membelokkan rencanamu. Pasti Tuhan punya rencana. Walaupun sakit ya, ini tanah udah baik nih. Kami tanamin palawija, ada kencur, ada jahe, ada pohon pisang, ada pohon apa itu kalau yang dimakan bau-bau itu, yang hijau-hijau kecil-kecil, pete, pohon pete, wah makan pete kan bau ya. Pak Hari bagaimana caranya menghilangkan bau pete? Gampang, makanlah jengkol, bau petenya hilang, tinggal jengkolnya.
Kan kamu nanya bagaimana cara menghilangkan bau pete. Ya makan jengkol. Tenang. Tuhan sedang belokkan itu. Dan Tuhan punya rencana yang dahsyat. Hari ini kau siap ketika Tuhan belokkan rencanamu. Gak siap, Pastor. Berarti kau gak siap terima orang yang sedang Tuhan persiapkan untuk mengupah engkau di sana. Tundukkan kepala. Tundukkan kepala. Engkau protes kalau Tuhan belokkan rencanamu. Hari ini Tuhan bilang, kamu gak tahu ya kenapa aku belokkan. Karena aku udah siapkan orang yang mengupahmu di sana.